Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 November 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Sakarya 8 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Engkau membangunkan kami dari istirahat kami hingga pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa, layakkan kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sakarya 8 ayat 1 sampai 17. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang disampaikan para nabi ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Orang yang keluar masuk tidak akan tentram karena ada musuh. Aku membuat semua manusia saling bermusuhan. Tetapi sekarang, aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa-bangsa ini seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab aku akan menabur damai sejahtera. Pokok anggur akan memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Semuanya itu akan kuberikan kepada yang tersisa dari bangsa ini sebagai miliknya. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam.
Tetapi pada waktu ini aku berbalik. Aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pagi ini diberi tema harus kamu lakukan. Inang lami pogau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa setia berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, Bait Allah mulai dibangun, namun tidak berlanjut. Bangsa Israel mengalami kesulitan karena musuh, juga karena kondisi ekonomi. Hagai menyampaikan firman Tuhan dan dilanjutkan oleh Zakaria agar umat Tuhan membangun kembali Bait Allah yang menjadi tanda bahwa Tuhan memulihkan umat-Nya dengan cara yang ajaib. Firman Tuhan kepada umat untuk menguatkan hati disampaikan 2 kali, yang kita baca pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan hati merupakan unsur sangat penting dalam kehidupan beriman. Tuhan menyatakan keselamatan bagi umat-Nya, dan umat menikmati keselamatan itu dengan menunjukkan cara-cara hidup yang benar. Demikianlah kekuatan hati mesti diikuti dengan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, seperti yang tertulis. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Pada ayat 16 dan 17. Dengan kekuatan hati, maka ketaatan kepada perintah Tuhan dapat dilaksanakan, yaitu berkata benar seorang kepada yang lain dan menegakkan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu terkasih, pembaharuan kehidupan umat dimulai dari dalam hati yang berdampak kepada orang lain, bahkan dialami secara menyeluruh pada pintu gerbang. Ungkapan pintu gerbang menggambarkan suasana hati yang tulus dan ikhlas sebagai dasar melakukan kehendak Tuhan. Dengan kekuatan hati, maka larangan Tuhan dapat dijauhi atau tidak dilakukan, yaitu jangan merancang kejahatan dalam hati seorang terhadap yang lain, dan jangan mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu Tuhan benci. Ketika umat tidak taat, maka Tuhan memberikan hukuman, dan Tuhan tidak pernah menyesali hukuman, sebab Tuhan itu adil. Karena itu, untuk menikmati status sebagai umat Allah, maka perilaku yang benar merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa beserta kami di saat kami akan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, pagi ini kami rindu berdoa Tuhan untuk rencana pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bogor. Tuhan berkati panitia dan juga jemaat-Mu yang Tuhan pilih dalam pelayanan 3 tahun yang akan datang. Biarlah semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Biarlah di negeri ini kami boleh bersuka cita, bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya pulihkan. Yang dalam
berbagai pergumulan. Tuhan yang menolong mereka untuk keluar dari pergumulan, mereka boleh memecahkannya, mendapatkan solusi yang seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam masa usia indah mereka. Berkatilah ya Tuhan, biarlah mereka boleh terus menjadi teladan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan kiranya berkati. Dan mereka yang dalam menempuh pendidikan, Tuhan kiranya sertai mereka juga, biarlah mereka boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan sukacita. Bapa, terima kasih untuk segala kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan lindungan-Mu sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Biarlah kita selalu mengingat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.